Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin para pendengar semuanya sudah mengetahui ya bahwa semua segala urusan itu diatur di dalam agama Islam. Bahkan di dalam berumah tangga pun semuanya itu diatur di dalam beragama Islam. Begitu juga ada pengaturan bagaimana sih caranya beretika yang baik seorang suami terhadap istrinya dan begitu pula sebaliknya seorang istri terhadap sang suaminya. Maka insya Allah kali ini di dalam saya akan mengutip di dalam satu kitab yang saya bacakan ini. Tetapi mohon maaf sebelumnya ya jika referensi kitabnya tidak saya bacakan karena ini pembahasannya agak cukup panjang juga sehingga langsung saja saya mungkin bacakan artinya saja. Yang mana kali ini pembahasannya adalah beretika seorang suami terhadap istrinya. Ini yang wajib didengarkan berarti khusus untuk para suami ya, agar bisa berlaku baik terhadap sang istrinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini didahului dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini katakan bahwa sebagian sahabat berkata, tak ada yang lebih besar rasa kasih sayang yang diberikan terhadap istrinya seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah memang Nabi Muhammad itu adalah sebagai panutan kita sebagai umatnya, sebagai teladan yang patut kita contoh kehidupannya sehari-hari bagi kehidupan kita yang harus kita terapkan. Termasuk salah satunya adalah di dalam berumah tangga seperti itu ya. Dan juga di sini dikatakan di dalam kitab Tarikh Ibnu Masakin yang diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Rasulullah itu memang orang yang paling sayang sekali terhadap sesama manusia. Terutama terhadap anak kecil. Beliau itu yang sangat menyukai sekali terhadap anak kecil seperti itu ya. Dan juga terhadap keluarganya seperti itu. Kan terkadang kita kalau lagi suka ya suka, kalau lagi kesel ya kesel kan biasanya kalau kita kan terhadap anak kecil gitu ya. Apalagi kalau anak-anak kecilnya itu yang agak sedikit menjengkelkan ya, atau yang agak membandelkan. Nah tidak seperti baginda Rasulullah, dengan sisi apapun itu beliau melihat ya begitulah anak-anak yang selalu dicintai oleh Rasulullah. Apalagi anak-anak tersebut adalah anak-anak yang memang seorang anak yatim seperti itu. Nah, tetapi di sini bukan berarti seorang suami tidak boleh memarahi istrinya. Ya artinya ya boleh-boleh saja sang suami memarahi istrinya jika misalkan ada perlakuan yang dilakukan oleh sang istri, misalkan sampai melanggar syariat seperti itu dan sudah diberitahukan oleh sang suaminya dengan kata yang lemah lembut, dengan kata-kata yang baik sekali, tetapi itu istrinya itu ngeyel banget ya, yang tidak mau menuruti akan perintah sang suaminya, apalagi ini bertentangan dengan syariat. Maka tidak apa-apa sang suaminya memarahi kepada istrinya, tetapi yang harus diingatkan memarahinya itu harus didasari dengan hati rasa kasih sayang, bermaksud tujuan untuk mendidik ya. Jadi sekali lagi yang bermaksud tujuan untuk mendidik agar memang sang istrinya sehingga menjadi takut dan mengikuti akan perintah sang suaminya seperti itu ya. Kemudian bagaimana di dalam kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para istri-istrinya, maka Masya Allah banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu yang sangat senang sekali bercanda dengan istri-istrinya dan juga bercumbu rayu dengan istri-istrinya itu ya. Karena apa? Apakah memang hal itu dibutuhkan bagi sosok seorang wanita dicumbu oleh istrinya gitu ya, dicandain oleh
maksud saya oleh suaminya, dicandain oleh sang suaminya, hal itu sangat dibutuhkan sekali. Karena memang kan seorang perempuan itu yang lebih cenderung akan hatinya, sehingga maksud saya perasaannya, sehingga itu akan membuat hal itu akan membuat hati sang istri merasa tenang hatinya, merasa tentram hatinya, dan memang itu dibutuhkan sekali perlakuan itu oleh sang suami seperti itu. Nah, maka jika sudah merasa senang sekali hati sang istrinya, jika sang istri disuruh oleh suaminya, maka akan mudah sekali sang istri menuruti apa yang disuka oleh sang suaminya. Betul, betul seperti itu. Uh, Misalkan nih ya, ini contoh yang kecil aja deh gitu ya. Misalkan seorang suami meminta istrinya untuk membuatkan air kopi misalkan, atau ya kita sang istri lagi enak-enak santai gitu ya. Misalkan sang suami yang ingin dibuatkan nasi goreng misalkan gitu ya. Tetapi ini seorang suami yang begitu pandai sekali memikat hati sang istrinya, sehingga menyuruh pun dengan nada yang begitu enak sekali didengar oleh sang istrinya ya. Menyuruh tetapi dengan dimulai dengan cumbu rayu misalkan kepada sang istrinya. Maka ketika hati sang istrinya udah merasa senang, maka insya Allah yakin deh sang istri melakukan hal itu yang diperintahkan oleh sang suaminya akan segera bergegas dengan senang hati, karena memang hati sang istrinya merasa terbeli gitu oleh sang suaminya. Nah, jadi itu ya yang harus diingat oleh para suami jika ingin disayang oleh istrinya. Bahkan di dalam kitab ini juga dikatakan kehidupan Rasulullah dengan para istri-istrinya. Rasulullah itu suka menurunkan level akal istrinya. Karena kita ketahui ya bahwa Rasulullah itu bukan hanya memiliki satu istri setelah wafatnya Siti Khadijah. Maka menurut riwayat mu'tamad bahwa Rasulullah itu sampai mempunyai 9 istri. Dan umurnya semuanya itu berbeda-beda. Ada yang bisa dikatakan umur begitu belia, dan juga umur yang sangat lebih tua dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan otomatis hal itu kan mempengaruhi akan kedewasaan dari satu istri dengan istri yang lain. Dan begitu juga atas dasar intelektual, istri-istri baginda Rasulullah itu dari satu istri dengan istri yang lain itu sangat berbeda sekali. Mungkin siapa sih yang melebihi akan kepintaran ataupun kecerdasan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi baginda Rasulullah yang begitu bijaksananya di depan istrinya, yang begitu tawadu bahkan di depan istri-istrinya, sehingga ketika bermuasyarah dengan para istri-istrinya, sengaja baginda Rasulullah itu melevelkannya, itu diturunkan ketika berbincang-bincang dengan istrinya. Masya Allah, begitu baginda Rasulullah orang yang sangat tawadu sekali. Nah, begitu juga misalkan Anda seorang suami yang misalkan intelektualnya yang cukup tinggi, sedangkan mendapatkan istri misalkan pendidikannya yang tidak terlalu tinggi, maka wahai para suami, Anda jangan egois ya. Anda coba agak turunkan level Anda berbincang dengan istri Anda, agar perasaan hati istri Anda merasa tidak tersinggung akan kepintaran yang Anda miliki, sehingga lebih nyaman ketika Anda berbincang-bincang dengan istri Anda, seperti itu. Ya, tetapi jika di luar sana misalkan Anda bertemu dengan teman-teman sepekerjaan, ya kembali lagi menjadi diri Anda, seperti itu. Nah, ini adalah yang harus memang difahami bagi seorang suami. Nah, bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa dikatakan Siti Aisyah yang mengatakan ini, kan kita ketahui ya bahwa Siti Aisyah itu umurnya yang sangat jauh sekali dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya bisa dikatakan kalau pada zaman sekarang bisa dikatakan menikahi seorang anak kecil lah, seperti itu. Nah, maka di dalam riwayat itu dikatakan Siti Aisyah berkata, pada suatu hari baginda berlomba lari denganku dan baginda yang menang.
dalam perlombaan lari tersebut. Dan ketika suatu hari mengadakan berlomba lari lagi dan aku yang menang, kata Siti Aisyah. Itu berarti menunjukkan bagaimana seorang Rasulullah yang bisa mengimbangi, menyenangkan hati sang istrinya. Ya dikarenakan Siti Aisyah memang pada saat itu umurnya yang masih kecil, sehingga ya umur anak-anak kecil begitulah menyenangkan hati seorang perempuan. Tetapi tidak dilakukan kan dengan istrinya Rasulullah yang yuswanya itu lebih tua dari baginda Rasulullah ya. Karena mungkin hal itu tidak tepat dilakukan. Nah, begitulah akan kecerdasan Rasulullah bagaimana menyenangkan dari satu hati istri dengan satu hati istri yang lainnya. Sungguh tidak ada yang melebihi ya seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Perlu difahami lagi bagi seorang suami, ingat ya, suka ada peribahasa yang mengatakan bahwa untuk menyenangkan seorang istri itu cukup dengan uang saja. Oh tidak ya, itu tidak seperti itu. Memang kebanyakan seorang wanita, memang kan wanita zuyyina linnas gitu ya. Dan memang wanita itu yang sangat lebih membutuhkan uang, tetapi bukan satu-satunya loh uang yang dibutuhkan oleh wanita. Sentuhan dari seorang suami itu sangat dibutuhkan sekali oleh seorang wanita. Bahkan seorang wanita itu lebih cenderung membutuhkan akan sentuhan fisik daripada seorang laki-laki. Ya, maksudnya yang diartikan sentuhan fisik di sini adalah bukan bermaksud hanya berhubungan biologis saja, tetapi memang di dalam kehidupan rumah tangga kesehari-hariannya seorang wanita itu lebih banyak sekali membutuhkan akan sentuhan fisik gitu ya. Misalkan seorang suami membelai kepala sang istrinya, mencium keningnya, menoel apanya aja deh gitu ya, nyolek-nyolek apanya gitu ya. Hal itu akan sangat disenangi sekali oleh sang istri. Sehingga yang dibutuhkan seorang istri juga adalah bertutur kata yang jujur terhadap sang istrinya, menunjukkan sikap akhlak yang baik terhadap istrinya, tentunya seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam ini kitab juga dikatakan bahwa Rasulullah itu orangnya ketika di hadapan istri-istrinya ada satu lagi nih. Rasulullah itu yang begitu humoris, yang begitu humoris sekali di depan istri-istrinya, sehingga sering sekali istrinya Rasulullah itu sampai tersenyum-senyum, bisa dikatakan sampai terhibur sekali hatinya gitu ya. Dikarenakan memang begitulah baginda Rasulullah yang bisa menyenangkan istri-istrinya dari sifat kehumorisannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga dikatakan oleh Imam Turmudzi dan Imam Nasai dari Abu Hurairah, orang yang paling sempurna akan keimanannya yaitu orang mukmin yang mana mereka paling baik akhlaknya terhadap istrinya ya. Jadi dalam hadis ini dikatakan orang mukmin yang paling baik itu adalah orang yang berakhlakul karimah, baik sekali terhadap istrinya. Sehingga seorang suami di dalam bercumbu rayu dengan istrinya, hal ini itu sangat dianjurkan sekali. Karena ini pahalanya begitu besar sekali yang akan didapatkan oleh seorang suami tentunya ya. Cuman yang harus diperhatikan ya bagi seorang suami ketika sang suami memberikan candaan-candaan kepada istrinya, ketika bersifat humoris terhadap istrinya, ini sang suami harus bisa membedakan waktu yang tepat ya. Artinya ya harus bisa membedakan lah ya seorang suami. Artinya bukan kesehariannya harus seperti itu aja melulu ya. Harus terlihat humoris saja. Tidak seperti itu. Jadi artinya adalah di dalam satu waktu mungkin dibutuhkan sifat canda terhadap istrinya, menyenangkan hati istrinya. Tetapi di dalam satu kondisi sang suami juga harus membedakan bahwa ini memang yang aku butuhkan terhadap istri aku sedang membicarakan sesuatu hal yang lebih serius begitu ya. Yang dibutuhkan sesuatu hal yang memang
diperlukan suatu sikap yang lebih bijaksana misalkan seperti itu. Karena kalau misalkan seorang suami yang tidak bisa membedakan, itu dikhawatirkan di depan istrinya ataupun di depan anak-anaknya sehingga mengurangi akan wibawa sosok seorang suami di depan istri apalagi di depan anak-anaknya. Dan itu yang harus diperhatikan sekali ya. Artinya ya seorang suami harus bisa menempatkan situasi dan juga waktunya seperti itu ya. Nanti karena dikhawatirkan justru sang istri bisa melawan gitu kepada sang suami. Jangan seperti itu ya. Jangan sampai menghilangkan wibawa kita sebagai seorang suami. Dan juga yang harus diingatkan di dalam bercumbu rayu, maksud saya akan sifat canda humoris yang dikeluarkan oleh seorang suami, harus diingatkan ya, bukan berarti sehingga karena ingin menyenangkan istri sehingga mengeluarkan kata-kata yang penuh dusta. Artinya ya banyak berbohong. Tidak seperti itu ya. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Meskipun bercanda, meskipun sifat humoris keluar dari baginda Rasulullah, tetapi tetap Rasulullah selalu berkata jujur. Karena kalau tidak berkata jujur dan sering dibiasakan seperti itu, maka nanti akan mengurangi rasa kepercayaan seorang istri terhadap sang suaminya, sehingga tidak bisa membedakan nih gitu istrinya, ini tuh suami aku tuh lagi berkata jujur apa atau lagi berkata bohong. Karena kan memang terkadang ada seorang lelaki yang memang udah wataknya seperti itu, keseringan humoris aja gitu ya, bahkan sampai dipleset-plesetin gitu ya, sehingga mengeluarkan kata-kata yang sering bohong, dan itu sebetulnya tidak dianjurkan, tidak dibaikkan ya. Nah, jadi intinya dari semua ini adalah jika kita ketemui istri kita yang misalkan akhlaknya bisa dikatakan cukup ruksak lah gitu ya, ataupun yang akhlaknya yang agak kurang baik lah bisa dikatakan seperti itu sih sebetulnya kembali terhadap apa yang kita tanamkan terhadap istri kita ataupun apa yang kita ajarkan kepada istri kita ya. Jadi seorang suami tidak bisa berkata langsung, aduh ini istriku misalkan mempunyai akhlak yang tidak terlalu baik. Itu sebetulnya seorang suami harus menatapi akan dirinya sendiri. Berarti seorang suami yang memang belum sepenuhnya bagaimana mendidik istrinya seperti itu. Karena kalau misalkan seorang suami bisa menghargai istrinya dengan tulus, bisa mencintai istrinya dengan tulus, maka insya Allah seorang istri juga bisa menghargai sang suaminya dan juga mencintai istrinya dengan tulus pula. Nah, oleh karena itu memang kewajiban seorang suami mendidik sang istrinya, tetapi coba sang suami mendidik istrinya bukan perspektif Anda melihat diri Anda. Artinya ya seorang lelaki itu lebih cenderung terhadap akalnya, tetapi seorang perempuan lebih cenderung akan perasaannya. Coba ketika sang suami mendidik istrinya itu lihat dari perspektif seorang perempuan yang lebih cenderung terhadap istrinya. Sehingga saya kasih contoh, kalau misalkan ingin mendidik istri, senangkanlah dulu hati istrinya sebelum Anda memberitahukan hal yang benar dan yang salah. Senangkan dulu hati istrinya. Ketika hati istrinya sudah merasa nyaman, coba sang suami bertutur kata dengan lemah lembut, memberikan ilmu terhadap istrinya sedikit-sedikit. Maka insya Allah jika hati istri merasa senang, akan lebih mudah sekali sang istri menerima ilmu, apalagi ini dari sang suaminya. Meskipun secara hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bagi para pendengar di luar sana, terutama bagi para suami, kita bisa menjadi seorang suami yang menjadikan imam bagi istri kita, imam yang penuh dengan sifat kasih sayang terhadap istri dan juga anak-anaknya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.